Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita mau berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, Ibu Etsa Purbarani, karena telah membantu serta membimbing saya sehingga mampu hadir di sini sebagai Duta Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Fadena Rahmat. Usia saya 19 tahun, dilahirkan dan dibesarkan di kota Sukabumi, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswi dari program studi Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atau mungkin lebih terkait penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Hadirin sekalian, Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman, mulai dari suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Indonesia memiliki adat, kebiasaan, dan bahasa yang berbeda di setiap daerahnya. Di tengah keberagaman ini, ada satu hal yang menyatukan kita semua. Betul, hal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, ia juga simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Di era yang serba digital ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Berbagai platform yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, tidak hanya digunakan untuk berinteraksi, tetapi juga sebagai sarana untuk berbagi informasi, ide, gagasan, budaya, opini, hingga emosi. Namun, perlu diingat bahwa media sosial yang saya sebutkan tadi digunakan secara global. Dalam kata lain, jangkauan para pengguna media sosial untuk berinteraksi sangatlah luas. Karena jangkauan yang sangat luas tersebut, penggunaan bahasa Inggris di media sosial menjadi hal yang umum untuk dilakukan. Karena sama halnya seperti bahasa Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa, bahasa Inggris pun dapat menjadi penghubung antar para pengguna media sosial. Dengan audiens yang beragam dan luas, tidak bisa dipungkiri, kebiasaan dan gaya bahasa baru mulai lahir dari interaksi yang semakin bervariasi ini. Misalnya, menyatukan bahasa asing dan bahasa Indonesia saat menuturkan kalimat, hingga mengucapkan kosakata Inggris dengan gaya bicara bahasa Indonesia. Lambat laun, beragam kosakata baru ditambahkan ke dalam KBBI sebagai kata serapan bahasa asing. Misalnya, aksesori, abstrak, akomodasi, akun, ballpoint, balon, halo, elit, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan bukti nyata seberapa banyaknya bahasa asing telah menjadi bagian dari cara berkomunikasi bahkan kepada sesama penutur bahasa Indonesia. Beberapa hari lalu sempat lewat suatu pernyataan salah satu penutur bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa mereka sedikitnya merasa tidak nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Mereka merasa bahwa bahasa Indonesia tidak mampu menyampaikan lonjakan berbagai emosi yang mereka rasakan dengan baik.
Selain itu, hampir sebagian besar penutur bahasa Indonesia menyetujui bahwa bahasa Indonesia terasa sangat kaku. Hal ini mungkin terasa bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan bagi sebagian orang. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya ini cukup mengguncang identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Namun, kesadaran masyarakat terhadap ketidaknyamanan ini dapat menjadi pemantik dan titik balik bagi para penutur bahasa ibu untuk lebih membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia di media sosial. Sebagai duta bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, saya memiliki beberapa program kerja yang diharapkan menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Yang pertama, saya berusaha untuk menjadi panutan yang baik bagi para adik-adik dengan cara menuturkan bahasa Indonesia yang santun dan baik. Yang kedua, mengingat jangkauan media sosial yang sangat luas, saya akan memanfaatkan hal tersebut dengan membuat kampanye bertema cinta bahasa Indonesia, di mana setiap orang diajak untuk berbagi postingan kata favorit mereka dalam bahasa Indonesia. Ketika kita menggunakan bahasa kita sendiri dengan bangga, kita menunjukkan bahwa kita menghargai warisan budaya dan sejarah nenek moyang. Dengan ini, kita dapat menegaskan bahwa identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan pudar meskipun dunia terus berubah. Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial bukan hanya sekedar pilihan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Mari kita jaga dan lestarikan bahasa kita agar tetap hidup dan relevan di era digital ini. Dengan begitu, kita tidak hanya berkontribusi pada perkembangan bahasa, tetapi juga memperkuat jati diri sebagai bangsa Indonesia. Saya percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menggunakan bahasa Indonesia di media sosial akan memberikan dampak dalam skala global. Dengan semangat kebersamaan ini, mari kita tunjukkan bahwa cinta terhadap bahasa Indonesia adalah cinta terhadap bangsa dan budaya kita sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga pidato ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di media sosial. Jaga dilindungi, pantang redup bahasa ibu yang kita sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.